Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Nama Budaya. Perkenalkan, saya Firmansyah Krisna Maulana, siswa SMA Dharma Praja Denpasar dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu contoh dari kasus mutasi sel, yaitu hemochromatosis. Sebelum itu, kita akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu mutasi sel. Mutasi sel. Mutasi sel adalah perubahan permanen yang terjadi pada rangkaian DNA atau kerangka dari kromosom dan dapat diturunkan pada turunannya, di mana penyebab dari mutasi ini sendiri adalah mutagen. Berikutnya ada dampak dari mutasi. Pertama adalah dampak positifnya menghasilkan muatan poliploidi yang ukurannya lebih besar dan lebih sehat. Kemudian ada buah tanpa biji, kemudian dapat menghasilkan varietas baru dan dapat digunakan sebagai penghasil obat-obatan. Adapun dampak negatifnya, yang pertama menyebabkan cacat pada anggota tubuh, menyebabkan mutan yang bersifat letal, dan yang terakhir menghasilkan mutan yang resisten terhadap gulma. Nah, itu dia pengertian dari mutasi sel serta dampak dari mutasi sel tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada inti pembahasan, yaitu hemochromatosis. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dari hemochromatosis. Hemochromatosis adalah penyakit genetik yang menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan yang kita makan, sehingga menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh akibat dari kelebihan zat besi ini, atau yang biasa disebut dengan iron overload. Mutasi hemochromatosis, di mana pada kasus ini mengalami mutasi missense G ke A dalam kurung C282Y yang mengarah ke substitusi tirosin untuk sistein pada posisi asam amino 282, produk protein dari gen HFE yang baru ditemukan yang terletak di lengan pendek kromosom 6. Mutasi lain yaitu H63D, di mana asam aspartat menggantikan histidin pada posisi 63, juga telah dikaitkan sebagai kofaktor dalam beberapa kasus hemochromatosis. Keadaan homozigot di kedua alel kromosom 6 memiliki mutasi C282Y atau keadaan heterozigot majemuk dengan C282Y pada satu kromosom dan H63D di sisi lainnya, merupakan kelainan genetik dominan yang terkait dengan fenotip HH. Menurut jenisnya, hemochromatosis dibedakan menjadi dua, yaitu hemochromatosis primer dan hemochromatosis sekunder, di mana hemochromatosis primer sendiri merupakan kelainan bawaan yang bersifat resesif dan homozigot. Hemochromatosis primer adalah gangguan metabolisme zat besi yang diakibatkan oleh herediter atau keturunan, di mana terjadi mutasi pada gen HFE. Sedangkan hemochromatosis sekunder sendiri terjadi akibat dari suatu pengobatan, transfusi darah, atau karena komplikasi dari penyakit lain sebelumnya seperti eritropoiesis yang tidak efektif, peningkatan asupan zat besi, atau penyakit hati kronik. Sampai penemuan gen HFE dan mutasinya, hemochromatosis sekunder atau HHC bukan kondisi diagnosa yang umum. Bentuk umum dari HHC sendiri adalah mutasi pada satu titik pada gen HFE. Dua dari mutasi ini dikenal sebagai kondisi resesif autosomal yang biasanya terjadi pada seseorang dengan kelebihan zat besi yang tinggi. Kemudian proses terjadinya penyakit ini adalah saat gen HFE yang dimiliki kedua orang tuanya bermutasi pada tubuh anak mereka. Saat gen HFE yang dimiliki mereka berdua bertemu pada tubuh anaknya, maka gen HFE ini yang bermutasi dalam tubuh anaknya bertemu juga dengan kandungan zat besi dari tubuh anak itu sendiri. Dua mutasi pada gen HFE ini telah dikaitkan dengan fenotip hemochromatosis, yaitu mutasi besar disebut C282Y, sedangkan mutasi kecil disebut H63D. Untuk pengujian genetik dapat membuktikan apakah seseorang mengalami mutasi pada gen HFE atau tidak. Jika seseorang mewarisi dua gen yang abnormal, maka ia dapat mengembangkan hemochromatosis. Namun tidak semua orang dengan dua gen abnormal memiliki tanda dan gejala hemochromatosis. Sedangkan jika seseorang mewarisi satu gen yang abnormal, maka dia tidak akan mengalami hemochromatosis, tetapi tubuhnya mungkin akan menyerap zat besi lebih banyak dari orang yang normal. Dia pun kemudian dianggap sebagai pembawa atau karier mutasi gen, dan mutasi tersebut dapat diturunkan pada keturunannya. Kemudian ada patofisiologi hemochromatosis. Yang pertama adalah genetik HHC,
Yang kedua, peningkatan absorpsi besi di usus yang berasal dari makanan. Dan yang ketiga, ada pemahaman mengenai pengaruh zat besi terhadap kerusakan jaringan dan fibrosis. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi hemokromatosis. Menurut Spellberg dan Sherlock pada jurnal Sujono Hadi pada tahun 2002, dikenalkan beberapa macam hemokromatosis, antara lain yang pertama, hemokromatosis idiopatik, di mana hemokromatosis ini timbul sejak dilahirkan karena adanya absorpsi besi di saluran pencernaan yang bertambah dan terjadi penimbunan hemosiderin di hati, pankreas, kulit, dan berbagai organ. Akibatnya akan terjadi degenerasi, fibrosis, dan disfungsi dari berbagai organ tersebut. Yang kedua ada hemokromatosis eksogen. Pada kasus ini, faktor luar menjadi penyebab timbulnya hemokromatosis, terutama setelah pemberian transfusi yang terus-menerus. Oleh karena itu, sering disebut pula transfusion hemosiderosis. Dapat dijumpai pada semua umur, baik kalangan pria maupun wanita. Didapatkan penimbunan zat besi di dalam hati, pankreas, dan juga kulit, tetapi juga ditemukan penimbunan dalam limpa dan ginjal, bahkan lebih banyak dari tempat lainnya. Walaupun demikian, tidak ditemukan gangguan fungsi dari masing-masing organ. Yang terakhir ada hemokromatosis nutrisi. Ditemukan penimbunan zat besi pada jaringan pada beberapa organ, tapi tidak timbul kerusakan pada jaringan tersebut, sebagai akibat defisiensi nutrisi yang menyebabkan metabolisme yang abnormal. Untuk selanjutnya kita masuk ke gejala hemokromatosis. Hemokromatosis biasanya tidak langsung menimbulkan gejala. Gejala baru akan muncul setelah penumpukan zat besi mencapai batas tertentu. Adapun gejalanya dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri ada nyeri sendi, nyeri perut, berat badan menurun, sulit ereksi bagi pria, menstruasi tidak lancar atau berhenti bagi wanita, sering buang air kecil, dan sering merasa malas. Untuk jangka panjang sendiri, kulit menjadi lebih gelap dan bersifat permanen, pembengkakan pada perut, tangan hingga kaki, nyeri hebat dan kaku pada sendi dan jari, diabetes, gagal hati, penyusutan testis, denyut jantung tidak beraturan atau aritmia. Untuk selanjutnya kita masuk ke diagnosis hemokromatosis. Untuk diagnosis hemokromatosis sendiri ditegakkan dengan pemeriksaan darah meliputi pemeriksaan serum fertinin, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui lebih akurat kadar zat besi dalam hati. Kemudian DNA, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan genetik yang bisa mengakibatkan hemokromatosis. Pemeriksaan ini biasa dilakukan para pengidap yang dicurigai hemokromatosis primer. Kemudian ada serum transferrin saturation untuk mengetahui kadar zat besi dalam darah. Di mana untuk pemeriksaan ini dapat juga dilakukan pemeriksaan lain untuk memeriksa adanya kerusakan organ pada hati, seperti pemeriksaan fungsi hati, MRI, dan biopsi hati. Yang terakhir ada pengobatan hemokromatosis. Untuk terapi pengobatan hemokromatosis dilansir dari situs halo.com, terdapat dua terapi, yaitu plebotomi dan chelating. Untuk plebotomi sendiri atau yang biasa dikenal dengan proses pengeluaran darah, pada awalnya plebotomi dapat dilakukan 2 kali seminggu. Setelah itu, metode pengobatan ini mungkin dilakukan sebanyak 4-6 kali per tahunnya. Untuk chelating sendiri adalah proses terapi pengobatan di mana obat dapat diminum atau disuntikan ke dalam tubuh. Obat ini diharapkan mampu membuang zat besi yang berlebihan lewat urin atau feses. Nah, itu dia penjelasan mengenai salah satu contoh kasus mutasi sel, yaitu hemokromatosis. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Firman, pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Nama Budaya. Keep healthy and peace out.